Orang disuruh sujud sahwi, satu, bila meninggalkan tasyahud awal. Dua, bila meninggalkan salawat Nabi dalam tasyahud awal. Tiga, bila meninggalkan duduk tasyahud awal. Empat, bila meninggalkan kunut subuh. Lima, bila meninggalkan kunut pada salat witir pada kedua Ramadan. Enam, bila mana meninggalkan salawat Nabi pada kunut subuh. Bila mana meninggalkan salawat Nabi pada kunut witir. Tujuh, bila mana meninggalkan salawat kepada keluarga Nabi pada kunut subuh. Lapan, bila meninggalkan salawat Nabi pada kunut witir. Sembilan, bila mana kita orang tidak berdiri, bagi orang yang enggak hafal nih dalam kunut. Berapa? 9. 10, bila kita ngomong sedikit lupa kudu sujud sahwi. 11, bila kita menambahkan daripada rukun fi'li lupa. 12, bila kita rakaat ragu-ragu 3/4 terakhirnya kudu sujud sahwi. Dan 12, bila kita makan sedikit dalam keadaan lupa. Inilah kita disuruh kudu sujud sahwi. Nambah bila kita jadi makmum sementara imamnya sujud sahwi, kita juga disuruh sujud sahwi. Bila solat subuh kita enggak kunut, apakah enggak kunutnya lupa? Apakah enggak kunutnya sengaja? Maka sebelum salam sunnat kita mengerjakan sujud sahwi sebelum salam. Bagaimana kalau kita menjadi makmum daripada imam yang enggak kunut subuh? Maka ada caranya. Yang pertama, imam salam 2 kali, kita sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi, habis imam salam, selesai sujud sahwi, baru kemudian kita salam. Yang kedua, ini yang paling bagus, bila imamnya enggak kunut subuh, termasuk alergi gitu, enggak demen sama kunut subuh, maka kita jadi makmum tuh baca doa kunut pendek, yaitu bacanya Rabbighfirli ya Ghafur. Bacanya Rabbighfirli ya Ghafur, Rabbighfirli ya Ghafur. Segitu doang tuh sekali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekali aja Rabbighfirli ya Ghafur. Maka keburu tuh imam turun, ya kita turun. Namanya dengan kunut pendek. Terserah kita mana di antara dua yang tertarik untuk kita memilih mengerjakannya. Bacaannya Rabbighfirli ya Ghafur. Segitu aja tuh, pendek jadi. Baru wassallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa sallam. Begitu. Sujud dah. Nama kunut pendek. Enggak jadi makmum juga subuh ngimamin begitu boleh aja. Kunut nih ngebut biasa kayak begini nih. Boleh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa tarkil qunuti fis subhi, dan meninggalkan doa kunut pada salat subuh. Awitri nisfi Ramadan al-akhiri, atau
meninggalkan kunut pada witir paroh Ramadan yang terakhir. Betul ini? Betul. Wassalati ala nabiyyi, dan meninggalkan membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi pada kunut, wa alal ali, dan atas keluarga, wal qiyami fihi, dan meninggalkan berdiri pada kunut, wal kalamil qalili, dan ngomong yang sedikit nasian padahal lupa, wa ziyadati fi'lin, wa ziyadat, wa ziyadati fi'lin nasian, dan menambahkan rukun fi'li padahal lupa, wal aqlil qalili nasian, dan makan yang sedikit padahal lupa, wa yajibu mutaba'atul imami fi sujudis sahwi, dan wajib oleh mengikut imam pada masalah sujud sahwi. Falau sajada li sahwi nafsihi au takhallafa an sujudi imamihi amidan aliman bitahrimi batalat salatuh, maka andai sujud seorang karena lupa dirinya atau tertinggal terbelakang ia daripada sujud imamnya, amidan, padahal sengaja-ngaja, aliman, lagi tahu, bitahrimi, dengan keharamannya, batalat salatuh, maka batal oleh salatnya dia. Wallahu a'lamu bissawabi. Segini, saudara sekalian yang mulia, pada pertemuan ini kita masih mengkaji tentang sebab-sebab disunatkan sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud yang dikerjakan disebabkan ada kelupaan di dalam solat kita, di mana waktu sujudnya sebelum salam dengan 2 kali sujud sebelum salam. Mana di antara sebab sujud sahwi di mana kita dianjurkan sujud sahwi? Berikutnya yang keempat adalah bila mana kita meninggalkan kunut subuh. Siapa orang kalau solat subuh sesudah ruku, sesudah i'tidal di rakaat kedua sebelum sujud, disunnahkan sujud sahwi, disunnahkan membaca doa kunut. Doa kunut, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kalau solat subuh kunut sampai beliau meninggal dunia. Maka bila solat subuh kita enggak kunut, apakah enggak kunutnya lupa? Apakah enggak kunutnya sengaja? Maka sebelum salam sunnat kita mengerjakan sujud sahwi sebelum salam. Bagaimana kalau kita menjadi makmum daripada imam yang enggak kunut subuh? Maka ada caranya. Yang pertama, imam salam 2 kali, kita sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi, habis imam salam, selesai sujud sahwi baru kemudian kita salam.
Yang kedua, ini yang paling bagus, bila imamnya nggak kunut subuh, termasuk alergi gitu, nggak demen sama kunut subuh, maka kita jadi makmum tuh baca doa kunut pendek, yaitu bacanya Rabbighfirli ya Ghafur. Bacanya Rabbighfirli ya Ghafur, Rabbighfirli ya Ghafur. Segitu doang tuh sekali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekali aja Rabbighfirli ya Ghafur. Maka keburu tuh imam turun, ya kita turun. Namanya dengan kunut pendek. Terserah kita mana di antara dua yang tertarik untuk kita memilih mengerjakannya. Bacaannya Rabbighfirli ya Ghafur. Segitu aja tuh, pendek jadi. Baru wassallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala wasallam. Begitu. Sujud dah. Nama kunut pendek. Enggak jadi makmum juga subuh ngimamin begitu boleh aja. Kunut nih ngebut biasa kayak begini nih. Boleh gitu. Tapi kalau jadi imam jangan Rabbighfirli lah, Rabbighfir lana ya Ghafur. Dah sallallahu jadi. Boleh aja, karena enggak mesti bacaannya Allahumma hdini fiman, enggak mesti itu. Artinya enggak satu-satunya itu doa kunut. Masih banyak bacaan-bacaan doa kunut. Kemudian mana lagi yang kita disunahkan sujud sahwi? Bila mana kita meninggalkan kunut pada solat witir paroh kedua Ramadan. Jadi Ramadan itu dibagi dua. 15 pertama namanya paroh pertama, 15 kedua namanya paroh terakhir atau paroh kedua. Maka setiap malam 16 Ramadan, bukan malam 15, setiap malam 16 Ramadan terus sampai akhir Ramadan, bila kita habis tarawih lalu witir, terakhir rakaat witirnya sunat kita membaca doa kunut. Biasanya para ulama ngajarin supaya imam gak lupa maghribnya tanggal 15 Ramadan tuh bukanya pakai ketupat. Namanya disebut kunutan. Namanya kunutan. Jadi ketika si imam tuh tahu, loh ini kok di mana-mana ketupat semua. Oh iya, nanti malam ngimaminnya witirnya pakai kunut. Begitu. Witir kunut subuh dengan kunut paroh kedua Ramadan. Tinggian mana? Tinggian kunut paroh kedua Ramadan. Sebab ulamanya sepakat. Madhab mana aja, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, semuanya ittifaq bahwa diajarkan doa kunut pada witir paroh kedua Ramadan. Sementara kunut subuh ulama tidak sepakat. Madhab Hambali enggak ada kunut subuh, madhab Hanafi enggak ada kunut subuh, madhab Maliki ada kunut subuh, madhab Syafi'i ada kunut subuh. Nah, madhab Syafi'i dan Maliki biar kata ada beda. Kalau Maliki kunutnya sebelum ruku, biasa di Mekah tuh kayak gitu. Dan kalau Syafi'i kunutnya sesudah ruku. Dalilnya lebih kuat itu dalam madhab Syafi'i. Singkatnya, bila witir paroh kedua Ramadan rakaat terakhirnya, maka disunatkan kita mengerjakan doa kunut. Bila ditinggalkan, apa sengaja, apa lupa,
maka sebelum salam kita disuruh untuk mengerjakan sujud sahwi. Mana lagi kita disuruh sujud sahwi bila mana kita enggak baca solawat saat baca doa kunut. Terakhirnya enggak ada solawat, kita enggak baca tuh solawat. Jadi maklumlah karena kita enggak ngaji, dengar yang dibaca imam doang. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Lanjutannya imamnya pelan, kita juga gak hafal. Jadi apa ini lanjutannya? Sujud aja dah. Berarti kagak baca solau. Kita masih disuruh untuk sujud sahwi bila mana kita meninggalkan baca solawat Nabi saat kunut, baik kunut subuh maupun kunut witir paroh kedua Ramadan. Termasuk kita baca solawat sama keluarga Nabi. Jadi kita cuman apalnya sallallahu Muhammad segitu doang, sujud aja, nggak ada wa ala alinya darat kunut. Mestinya wassallallahu Muhammadin nabil umi wa ala alihi, nggak ada wa ala alinya. Kita sujud aja, sujud sahwi. Termasuk orang yang kagak hafal sama sekali kunut subuh, yang panjang apalagi, yang pendek nggak hafal, apalagi yang panjang. Kan gua nggak hafal, walaupun nggak hafal, pura-pura diri, bengong aja kita. Sami Alaihi Hamidah, udah bengong aja. Seukuran kunut subuh. Bila kita enggak diri, begitu bagi orang yang enggak bisa kunut nih masih disuruh diri. Bila enggak diri, maka kudu sujud sahwi. Tuh peraturan kita kudu sujud sahwi. Mana lagi yang tempat di mana kita disuruh sujud sahwi? Lanjutannya wal kalamil qalili nasiyan. Bila mana dalam solat kita ngomong lupa lagi solat, handphonenya bunyi, halo, lupa kalau lagi solat. Pas udah halo ingat, karena lupa tidak batal, lupa sedikit masalahnya, maka kita kantongin lagi nanti sebelum salam sunat sujud sahwi gara-gara ngomong sedikit dalam keadaan lupa. Tapi kalau ngomong sedikit dalam keadaan sengaja mah salatnya batal. Begitu juga lupa ngomongnya banyak, lama banget. Iya, masalah kembang bisa begitu, iya ntar dulu, lama kita, itu tetap batal karena ngomongnya banyak walaupun lupa. Bagaimana kalau ngomong banyak sengaja? Apalagi itu batal, bukan sujud sahwi lagi, ngulang dari awal. Mana lagi kita yang disuruh oleh agama untuk sujud sahwi, yaitu menambahkan rukun fi'li dalam keadaan lupa. Rukun solat ini ada 3 kategori. Yang pertama rukun qalbi, dalam hati, niat. Kedua rukun qauli, yang diucapin, ada 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, sholawat Nabi, dan salam. 5. Sisanya namanya rukun gerakan.
kita lupa sujud, udah 2 kali sujud, nambah lagi atuh, lupa. Ini nanti sholatnya nggak batal karena lupa. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Begitu juga kelebihan rokaat karena ragu. Maklum banyak yang diurusin belakang nih, begitu. Jadi banyak kerjaan, jadi mumet dan puyeng. Jadi kita orang sholat nih, apa udah 3, apa 4, dohor lah umpamanya. Apa 3, apa 4, apa 3, apa 4. Bagaimana nih kalau kasusnya kayak begini? Maka wajib ambil yang terdikit, yaitu 3. Berarti kita kudu diri lagi. Nanti dengan diri lagi ini sebelum salam, sunat kita sujud sahwi. Kenapa? Karena kita menambahkan rokaat dalam keadaan ragu. Begitu, karena kita ragu. 3 apa 4, lagi menambahkan 1 rukun fi'li lupa aja kudu sujud sahwi, apalagi nambah rokaat. Kalau kita ragu-ragu 3 apa 4, nggak usah dibatalin sholatnya. 4 kayaknya, jangan. 4 ini ragu, yang pasti 3, ambil yang pasti. Namun setelah bangun nambah rokaat, sebelum salam sujud sahwi 2 kali sujud. Itu aturannya yang kayak begitu. Kalau menambahkan rukun fi'li, mana lagi di antara tempatlah kita kudu sujud sahwi gara-gara apa? Wal aklil qalili nasian, dan makan yang sedikit padahal lupa. Maklum saban hari makannya tempe mulu tempe. Kebetulan ada kawan kita ngajak makan daging ayam, apa tuh, fried chicken. Begitu. Nyelip di gigi. Lagi sholat kita cutik-cutik, sayang banget ini, mahal lagi, Season City. Begitu, akhirnya ditelan, lupa kalau lagi sholat, enggak batal karena dikit, dimaklumi. Tapi kalau habis sepanci mah enggak diampuni dia. Kalau sepanci mau kebangetan, dia lagi dari masjid pulang dulu ke rumah makan, baru ke masjid lagi nesen rokaat. Ini sulit dimengerti oleh akal. Begitu, itu mau batal dah, batal. Inilah kurang lebih di mana kita kudu sujud sahwi. Bila mana kita jadi imam, bila mana kita sholat sendiri. Bagaimana kalau kita jadi makmum? Jadi makmum nih, wa yajibu mutaba'atul imam fi sujudis sahwi. Seorang makmum diwajibkan oleh agama ngikut imam pada masalah sujud sahwi. Bila imamnya ngerjain sujud sahwi, kita kudu ikut imamnya sujud sahwi, walaupun kesalahannya kita kagak paham. Kata kita, lah salah di mana? Imam sujud sahwi yang kagak aja, udah ikut aja. Kalau penumpang tuh, kalau supirnya keluar tol, ikut aja. Namanya juga penumpang. Iya, ngikutin imamnya sujud sahwi, kita
biar kata tidak tahu salahnya imam, apalagi tahu. Kayak subuh, imamnya enggak doa kunut, kita doa kunut. Kita doa kunut dulu pendek, keburu sujud. Begitu artinya ngikut imam. Pas imam itu tasawuf akhir mau salam sujud sahwi, kata kita kan gua kunut, nggak bisa, sebab kita penumpang mengikut sopir. Sopirnya masuk tol, iya kita masuk tol. Jangan saya turun di sini aja kalau mau keluar, ya mau siapa, naik apaan, begitu, enggak. Tapi kalau imamnya udah salam, enggak doa kunut, kita masih boleh sujud sahwi. Wong sudah enggak ngikut imam, udah enggak. Dengan imam salam tuh kita udah berhenti ngikut imam. Andai kita mau sujud sahwi sesudah salam imam boleh. Udah bukan makmum lagi. Bagaimana kalau kita ragu? Kata kita kayaknya 3 dah dohor, tapi imam 4, kita yakinnya 3, ragu ini bagaimana ini? Ya tetap aja kita menjadi makmum, imam kagak sujud sahwi, kita enggak juga sujud. Pokoknya makmum mah wajib ngikut imam pada masalah sujud sahwi. Bagaimana kalau sujud sendiri? Imamnya enggak sujud, assalamualaikum, kita langsung sujud sahwi aja. Falau sajada li sahwi nasi. Kalau si makmum main sujud aja padahal belum salam imamnya, kita sujud, batal. Atau ada yang ketinggalan kita, begitu menambahkan rukun fi'li, maka kita main sujud sendiri, imam enggak, sholatnya batal bila sengaja, bila tahu keharamannya. Maknanya bukan orang yang baru masuk Islam. Bagaimana kalau dia terbelakang dari sujud sawinya imam, mananya nggak ngerjain, imam sujud sawi, kita ogah, kata kita salah apaan, main sujud aja, gua kagak tahu, gua kagak ikut dah, nggak bisa, kita tetap bagaimanapun ikut juga, begitu. Kalau imam tuh sujud sahwi, maka kita juga kudu sujud, walaupun kita kagak tahu salahnya imam. Tapi kalau sunnah hayat kayak takbir sholat id, nggak ada sujud sahwi. Kayak baca tasbih ruku, tasbih sujud, kita lupa, nggak ada sujud sahwi. Begitu. Atau doa iftitah, nggak ada sujud sahwi. Ini kategorinya sunnah hayat. Yang bakal ada sujud sahwi itu kategorinya sunnah ab'ad namanya, amat tambahan bila kita mengerjakan rukun fi'li dalam keadaan lupa, begitu, ke dalam lupa, termasuk mengerjakan perkara yang kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Maka bila kita terkena peraturan ini dengan kita kajian sebelumnya, ninggalin tasahud awal, ninggalin sholawat Nabi di tasahud awal, ninggalin duduk bagi orang yang gak hafal tasahud awal, ini sujud sahwi. Jadi orang disuruh sujud sahwi, 1 bila meninggalkan tasahud awal, 2 bila meninggalkan sholawat Nabi dalam tasahud awal, 3 bila meninggalkan duduk tasahud awal, 4 bila meninggalkan kunut subuh, 5 bila meninggalkan kunut pada sholat witir pada kedua Ramadan, 6 bila mana meninggalkan sholawat Nabi pada kunut subuh, bila mana meninggalkan sholawat Nabi pada kunut witir, 7 bila mana meninggalkan sholawat kepada keluarga Nabi pada kunut subuh, 8
bila meninggalkan salawat Nabi pada kunut witir. 9, bila mana kita orang tidak berdiri bagi orang yang nggak hafal nih dalam kunut. Berapa 9? 10, bila kita ngomong sedikit lupa kudu sujud sahwi. 11, bila kita menambahkan daripada rukun fi'li lupa. 12, bila kita rakaat ragu-ragu 3/4 terakhirnya kudu sujud sahwi. Dan 12, bila kita makan sedikit dalam keadaan lupa. Inilah kita disuruh kudu sujud sahwi, nambah bila kita jadi makmum sementara imamnya sujud sahwi, kita juga disuruh sujud sahwi. Inilah hadirin aturan-aturan agama bagi kita berbicara tentang sujud sahwi. Segini aja Indrayan, nggak usah banyak-banyak. Indrayan buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini, baik atau di luar semua, silakan. Waalaikumsalam. Boleh aja diangkat, boleh juga enggak diangkat. Ngangkat tangan ini sunat tersendiri, tidak terhubung dengan kunutnya. Kalau doa sunat ngangkat tangan. Jadi andai tangannya enggak diangkat enggak apa-apa juga. Begitu. Betul. Begitu maksud dijelasinnya juga begitu. Begitu. Silakan saja enggak ngangkat tangan. Begitu silakan saja ngangkat tangan. Itu terserah pilihannya dia. Milihnya di mana begitu. Yang paling cocok. Wallahu a'lam. Ini sudah? Ya sudah, saya mau tutup. Kalau sudah. Baik. Waalaikumsalam. Adapun sunnah tersebut tidak kita serat atau meragukan yaitu bir tersebut narkoba atau minum arak, itu boleh gak kita mumparin di tengah-tengah? Iya, kalau kemudian imamnya itu nyata salahnya dalam sholat, bukan boleh lagi. Jadi kalau mobilnya mau masuk jurang, kita disuruh mecahin kaca dan disuruh loncat. Itu loncat tuh namanya kita mufaroqah. Kalau memang itu imamnya itu bacaannya salah, Fatihahnya, roknya, atau apanya gitu, begitu, maka kita atau hal lainnya, maka kita wajib mufaroqah. Bahasa tadi loncat. Loncat tuh namanya bukan munfarid, tapi sebutnya mufaroqah, mengundurkan diri jadi makmum dalam hatinya. Itu aturan di dalam aturan-aturan agamanya. Kurang lebih demikian aturannya. Wallahu a'lam. Baik. Kalau membaca salawat sih nggak ada aturannya. Ada juga bila disebutkan nama Muhammad, sunat kita baca salawat begitu. Bukan salawatnya, bila disebutkan nama Rasulullah, sunat kita membaca salawat. Bila kita nggak baca salawat, kita kategorinya orang yang paling pelitnya orang, pelit tingkat dewa. 17 setan pelitnya.
Kata Nabi, al-bakhilu kullal bakhili man idza dzukirtu walam yusalli alaihi. Orang pelit 17 setan pelitnya, bila mana aku disebutkan namanya tidak baca solawat kepadaku. Timbang baca solawat aja Nabi nggak minta duit, ngomong dikit aja dia nggak mau, pelit banget orang. Begitu, bukan solawatnya. Bila disebutkan nama Rasulullah, sunat kita membaca solawat. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Waduh, harus dibenerin itu mah. Siapa yang ngajarin itu? Jadi nisfu itu harus difahami tentang nisfu. Kemungkinan kesalahan itu dia nyontoh daripada nisfu Sa'ban. Kemungkinan. Kalau nisfu Sa'ban itu malam 15. Kalau nisfu Sa'ban, sebab kalau udah tanggal 16 haram puasa, kecuali orang-orang tertentu baru diizinkan puasa sampai menjelang masuk ke Ramadan. Jadi yang disebut nisfu Sa'ban itu malam ke-15 bulan Sa'ban, itulah namanya nisfu Sa'ban. Tapi kalau malam 14 nisfu Sa'bannya namanya bukan nisfu tapi nipu Sa'ban, namanya nipu Sa'ban. Atau malam 16 itu juga namanya nipu Sa'ban. Adapun witir yang disuruh tuh separoh tapi di kedua. Separoh pertama 1 sampai 15. Ini namanya paroh pertama. Kalau malam 15 masih paroh pertama, akhir paroh pertama. Yang disuruh tuh separoh kedua. Artinya kedua tuh malam 16. Jangan malam 15. Adapun masalah ganti suratnya, di malam 15 enggak apa-apa. Mau Saban malam ganti surat juga boleh begitu. Ini persoalannya bukan ganti surat tapi kunut. Tapi biasanya adat kita ganti surat ya kunut kan begitu. Maka Ramadan esok jangan malam 15 tapi kudu malam 16. Biar rapi. Enggak boleh dia. Belum waktunya begitu, belum waktunya kampanye nih, mau udah kampanye aja dia, kan harus ngurusin rakyat, jadi celak gitu, namanya cawe-cawe begitu, belum waktunya, jangan dicatat. Jadi malam 16 kunutnya, jadi ganti suratnya lah biar gampang tuh di malam 16, jangan malam 15, jangan. Itu mungkin penyebabnya karena kesalahan dari nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban aja malam 15. Iya, itu mah nisfu awal. Gitu. Kalau yang kunut mah nisfu akhir. Artinya separoh tapi yang kedua. Begitu maksudnya. Yang kedua tuh malam 16. Begitu. Jangan malam 15 ganti suratnya. Begitu. Tapi di malam 16. Jadi tinggal dirapihin aja. Mungkin ini juga rahasia agamanya, kita masih diberi panjang umur oleh Allah sehingga kita bisa benahi kekurangan demi kekurangan dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah?
Iya baik, kalau sudah saya tutup. Saudara sekalian, kita baca Fatihah. Ini ada infak-infak dari hamba Allah yang istiqomah dari keluarga besar Al-Barakah, Al-Muflihun dan sekitarnya untuk wakaf tanah tuh di Kebon Kopi, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pertama dari Ustadz Mansuruddin Rp50.000, dari Umi Susan Rp50.000, Kaisa Zalfa Rp50.000, M Syafi Hadami Rp50.000, M Zaini Abdul Ghani Rp50.000, Bang Kimo Rp50.000, Bang Pepen Rp50.000, Uda Uni 250.000, Bang Muslim 200.000, Bang Hasan HFC 200.000, Bapak Haji Marhazan MZ 100.000 rupiah, Ibu Haja Maryati 50.000 rupiah, Fikri Marhasan 50.000 rupiah, Sufi Marhasan 50.000 rupiah, Bapak Kobri 100.000 rupiah, Bang Dura 300.000 rupiah, Ustadz Nurmansyah 100.000 rupiah, Bang Sarman 50.000 rupiah, Bang Haji Hasbi 50.000 rupiah, Umay Haji Hasbi 50.000 rupiah, Bapak Ustadz Haji Yoyon Sahroni 50.000 rupiah, Bang Zainal 50.000 rupiah, Bapak Anang 50.000 rupiah, RT Eko transfer 100.000 rupiah, Ibu Tini 50.000 rupiah, Bima 50.000 rupiah, Baihaqi 50.000 rupiah, Niza 50.000 rupiah, Sabil 50.000 rupiah, Ibu Haja Oo 300.000 rupiah, Ibu Haja Nikmat 150.000 rupiah, Bapak Haji Tahiyat 500.000 rupiah, Bang Indrawan 100.000 rupiah, Bapak Yayat 100.000 rupiah, Bapak Haji Aril 600.000 rupiah, Bang Bandi 100.000 rupiah, Bunda Sulis 50.000 rupiah, Bang Nasoi 50.000 rupiah, Bapak Haji Juwadi 300.000 rupiah, Bang Taufikur Rahman 75.000 rupiah, Bang Linda 150.000 rupiah, Bang Ridwan 50.000 rupiah, Bang Haji Made 150.000 rupiah, Bapak Mista 150.000 rupiah, Bang Nur 50.000 rupiah, Poeti 50.000 rupiah, Neng Amel 50.000 rupiah, Bang Toto 50.000 rupiah, Abi Dedi Zainal 50.000 rupiah, Bapak Haji Ahmad Suhendar 100.000 rupiah, Bang Sahrul Al-Barakah 50.000 rupiah, Bapak Haji Azwin 50.000 rupiah. Mudah-mudahan infaknya para hamba-hamba Allah ini diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dilancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya, anak keturunannya menjadi hamba-hamba Allah yang solihin dan solihat. Allah sampaikan ganjaran pahalanya
kepada almarhum almarhumah, semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senangin di alam barzakhnya, Allah bahagiakan di alam barzakhnya. Bitilkan niat wa da'awat al-Fatihah. Buat kita bersama duduk di majlis ilmu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita semuanya limpahan barokah, umur kita barokah, kesehatan kita barokah, ilmu kita barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita barokah, rezeki dan usaha-usaha kita barokah, lingkungan kita barokah. Allah beri kita semuanya barokah dunia dan barokah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Allahumma rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' a'malina wa tammim taqsirana ya Allah arhamar rahimin. Allahumma antal alimu bisarairina fa aslihha wa antal alimu bidunubina faghfirha wa antal alimu bi'uyubina fasturha wa antal alimu bihumumina fazilha wa antal alimu bihajatina faqdiha wa antal alimu bi umurina fayassirha kama yassartaha li'ibadika salihin bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib lana amin. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' amalina wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Salat nariyah Allahumma